Menyender. Sebelumnya. Nanti diusahakan teman-teman jamaah yang ikut pengajian agak merapat ya. Sampai sebelumnya di mana? Apa? Ibadur Rahman. Dalam surat Al-Furqan. Qalu salama. Enggak, saya dari suku yang dikenal temperamen, kayaknya nggak bisa saya berubah, Sat. Benar nggak statement ini? Benar nggak statement ini? Suku asal saya itu suku yang tipikalnya nadanya tinggi, ya, keras dan ringan tangan. Statement ini namanya apa? Namanya apa? Justifikasi. Sahih? Pembenaran, pembelaan diri. Kayaknya Allah juga ngerti sama saya, Ustaz, gitu. Jadi Allah diminta ngerti sama dia gitu. Kayaknya Allah ngerti lah gitu. Statement ini salah apa benar? Kayaknya udah dari Lauh Mahfud saya begini gitu. Sudah dari Lauh Mahfud. Jadi lucu juga, Ustaz. Kalau saya harus banyak senyum, itu lucu juga, Ustaz. Masa dari suku ini yang terkenal apa? Garang gitu kan. Yang terkenal apa? Mukanya jarang senyum, terus senyum-senyum, itu lucu juga, Ustaz. Itu merubah karakter, Ustaz. Ya subhanallah. Itu belajar tuh begitu. Toh kita datang ke sini aja dari nggak bisa ngucapin A sampai bisa, kan itu berubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nggak? Udah, saat itu karakter aneh, Ustaz, jadi nggak usah dirubah, udah begini aja. Gimana? Ada nggak ya? Ngalamin. Ada nggak? Dirubah nggak? Apa udah biarin aja begini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sebagian saudara kita dari Pulau Jawa kan ngalamin. Sahih enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sadar nggak sadar tuh ngalamin tuh. Bukannya alah. Itu bukan merendahkan. Ini semua kita punya lahja. Kita punya dialek. Tapi Al-Quran kan juga punya dialek yang kita harus ngikutin. Kayaknya nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Bisa atau nggak? Bisa nggak? Bisa. 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 Gitu. Akhirnya dicoba, dilatih, ngalaminnya hilang. Jadi alami. Dicoba, dilatih. Begitu. Temperamen itu ya, mungkin latihannya dari tadinya nampar jadi tabok, sama aja. Dari tadinya nonjok ngelus pala. Pelan-pelan dilatih. Tadinya main tangan ganti jadi main kaki. Sama aja. Oke. Dilatih bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita nggak tahu tujuan belajar. Nggak ngerti tujuan belajar. Tujuan belajar itu merubah. Dari A sampai Z. Kita semua punya karakter. Kalau karakter itu baik, sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan Sunnah, pertahankan karakter itu. Tapi kalau karakter itu dikoreksi oleh ayat dan hadis, kita nggak bisa bilang udah dari sononya, Ustaz.
udah dari suku sana. Gak bisa tuh, gak bisa. Itu harus diganti, itu harus dirubah. Gitu. Apalagi sampai bilang udah dari Lauh Mahfud begini. Subhanallah. Bisa. Sekeras Umar, segarang Umar itu berubah. 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 Walaupun belum bisa berubah secara total, karakter dia masih ada. Cuman tangan udah nggak main. Tangan udah nggak main. Dulu sebelum dia masuk Islam, gaplok kan, yang kena gaplok siapa? Hah? Adiknya kan? Gaplok tuh. Begitu. Sesudah masuk Islam, main tangan nggak? Enggak. Tapi lisannya juga masih karakter dia. Lisan dia tuh. Di antara karakter dia tuh, lisannya tuh. Yang bilang Muhammad mati, saya penggal palanya. Tuh. Karakter itu masih ada. Cuman berkurang. Nggak ditarik orangnya. Paham nggak? Nggak ditarik, nggak dicomot orangnya. Tapi karakter itu sedikit berubah, hilang dari Umar. Hilang. Dia menjadi karakter Al-Quran dan hadis. Dia. Ya. Kira-kira untuk memiliki Al-Furqan 63 butuh berapa lama ya? Setahun? Sehari mungkin ya? Kalau sehari, anak tanya sama istri antum minggu depan, gimana? Marah-marah nggak di rumah? Ya, pulang kerja, ya kan? Pulang kerja, istrinya bilang, aduh, udah pulang bawa baju kotor doang, nggak bawa bal tapak, gitu kan? Gimana? Mulut jaga. Itu karakternya gimana? Wa idza khatabahum al-jahilun. Orang jahil ngomongnya kan ngaco, Pak. Namanya juga orang jahil, ngaco. Kita juga bisa dalam kondisi jahil. Kita ada kalanya dalam kondisi berilmu, ada kalanya dalam kondisi jahil. Tuh kalau lagi naik motor, naik trotoar, itu lagi jahil tuh. Ya. Naik motor lawan arah, itu lagi jahil tuh dia tuh, lagi jahil dia. Itu kita punya dua karakter itu. Sahih enggak? Apa antum mau bilang, oh enggak, saya sudah ngaji, saya sempurna saat naik motor nggak pernah lawan arah, nggak pernah 120 km lagi ya, bawah ya. Ya, saya enggak. Memang kita nggak pernah mungkin bisa sempurna. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala itu surat dibaca tadi tuh sama imam. Qad aflaha, beruntung. Siapa? Orang yang mensucikan. Berarti dia mensucikan. Dia itu menganggap dirinya kotor, disucikan. Yang nggak boleh tuh surat An-Najm, tuh nggak boleh tuh kata Allah. Fala tuzakku anfusakum. Itu nggak boleh. Merasa suci nggak boleh. Mensucikan diri wajib. Wajib. Gitu. Apa sih prestasi kita yang bisa membuat kita ngerendahin orang? WA Jibril, antum masuk surga. Udah dapat? Apa prestasi kita? Semua saya dan antum itu prestasinya baru dugaan diterima sama Allah. Saya enggak. Baru dugaan. Berarti kalau dugaan, pantas nggak untuk rendahin orang lain? Pantas nggak untuk sombong? Iya, Mas, dugaan. Saya dan antum ini masih menduga, masih harap-harap cemas, diterima nggak besok, kan begitu? Saya nggak, Mas Wahyu? Antum udah bangun anaba, bikin kajian, itu semua sama, saya dan antum masih dugaan, mudah-mudahan diterima. Terus antum nggak mau, terus kita nggak mau lihat hadisnya Abu Hurairah tuh. Hadis yang mana?
3 golongan yang pertama kali akan Allah azab. Oke, itu kayaknya bukan saya, Ustaz. Jauh lah dari saya. Ya salam. Abu Hurairah aja yang bawa hadis ini, sebelum dia baca, pingsan. Coba. Abu Hurairah sebelum baca hadis ini pingsan. Pingsan. 3 golongan yang pertama kali Allah adab, tahu kan hadis ini? Itu sebelum Abu Hurairah baca hadis ini pingsan. Itu pingsan. Kenapa pingsan? Karena Abu Hurairah memfitnah, menuduh, jangan-jangan dia masuk di 3 golongan ini. Itu levelnya Abu Hurairah. Prestasinya sama nggak sama kita? Prestasi dia itu sudah ada di Al-Quran. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah? Wa kullan wa'adallahul husna. Seluruh para sahabat dijamin masuk surga. Kita ada? Kita semua sama. Sama-sama harap-harap cemas. Jadi nggak pantas mentang-mentang panjangan dikit jenggotnya gitu kan. Mentang-mentang lamaan dikit ngajinya gitu kan. Merasa senior. Nah, itu tuh bahaya tuh. Kalau udah merasa senior nanti duduknya nyender. Gitu. Loh, ini fitnah apa nyata? Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad itu nggak suka, ya. Yang nyender-nyender itu di majelis beliau itu orang-orang yang merasa udah senior, nggak suka, disuruh bangun sama dia, maju. Nanti kita lanjutin, habis isya, siapin kopi. Enggak, maksudnya teman-teman nih. Oh, ini panjang nih perjalanan. Perjalanan panjang. Antum mau ngaji, datang ke sini mau kajian, ya kan, panjang. Jam berapa? Jamnya antum tutup, nanti matiin semua jam. Gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.